Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Nafiatul, NIM 401190323 dari Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Yang pertama adalah istilah kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan hukum guna untuk memperoleh hak dan kewajiban. Istilah kontrak sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata kontrak. Dalam bahasa Indonesia, istilah kontrak dikenal dengan istilah perjanjian yang merupakan terjemahan dari kata overeenkomst dalam bahasa Belanda. Yang kedua adalah definisi kontrak. Kontrak menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi lain menyebutkan bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan jika di antara atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Definisi lain juga menyebutkan bahwa kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian, di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap one prestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah unsur-unsur kontrak. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, kontrak harus memiliki unsur-unsur berikut. Yang pertama, ada satu perbuatan atau hukum. Yang kedua, dilakukan oleh satu orang atau lebih. Yang ketiga, adanya keterikatan di antara keduanya. Dalam konteks ini, maka para pihak terikat karena adanya kesepahaman atau kesepakatan untuk melakukan masing-masing prestasi sesuai dengan perbuatan hukum yang ada. Jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak dalam KUH Perdata dan literasi hukum kontrak antara lain, yang pertama, kontrak bernama dan kontrak tidak bernama. Kontrak bernama atau kontrak nominat merupakan kontrak yang sudah memiliki nama sebagaimana telah dikenal dan diatur dalam KUH Perdata. Sedangkan untuk kontrak yang tidak bernama atau inominat adalah kontrak yang tidak disebutkan secara khusus dalam KUH Perdata, tetapi berkembang di dalam masyarakat. Yang kedua adalah jenis kontrak sepihak dan kontrak dua pihak atau timbal balik. Yang ketiga, kontrak atas beban dan kontrak cuma-cuma. Yang keempat adalah kontrak pokok dan kontrak ikutan. Selanjutnya adalah asas kontrak. Di dalam kontrak atau perjanjian dikenal dengan adanya berbagai asas, antara lain yang pertama, asas konsensualisme, yakni lahirnya perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan. Pada dasarnya, perjanjian berawal dari ketidaksamaan kepentingan antara para pihak. Yang kedua adalah asas mengikatnya kontrak atau perjanjian, yang berarti setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut, karena dalam perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi. Dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini terlihat pada pasal 1338 ayat 1 yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Itu artinya daya mengikat perjanjian itu baru bisa dipersamakan dengan undang-undang jika memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat.
Yang ketiga adalah asas itikat baik. Ketentuan itikat baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat 3 bahwa perjanjian harus didasarkan pada itikat baik. Para pihak tidak dapat mengundurkan dirinya atas kehendaknya sendiri, kecuali jika ini dipersetujui dengan lawan jenisnya atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk itu. Yang terakhir adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya, setiap orang bebas melakukan kontrak atau perjanjian dengan siapapun selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang paling penting dalam perjanjian, karena ia memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk bebas dalam beberapa hal. Yang kedua adalah perbedaan perjanjian dan perikatan. Menurut Sobekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Ricardo, menyatakan bahwa kontrak merupakan bagian dari pengertian perjanjian. Perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat pada pihak yang melaksanaannya akan hubungannya dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Yang terakhir, perjanjian yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat sama artinya dengan kontrak. Maryam Darus Badrulzaman menganut pandangan yang menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian mempunyai pengertian yang sama. Pada beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa adapun pengertian kontrak secara tegas dimaksudkan sebagai kesepakatan para pihak yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat. Perjanjian yang tidak mempunyai konsekuensi hukum mengikat sama artinya dengan kontrak. Menurut Ricardo Simanjuntak, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak sebelum memiliki konsekuensi hukum. Perjanjian dibuat untuk hal-hal kecil, sementara kontrak ditandatangani berkaitan dengan masalah-masalah besar. Suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak sebelum memiliki konsekuensi hukum. Contoh perjanjian kerjasama pengiriman barang pada tanggal 5 bulan 5 2015. Perjanjian ini tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis karena kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian ini, maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis 14 hari sebelumnya. Setelah perjanjian ini berjalan 6 bulan dari pengirim bersedia melunasi kewajiban kepada pengangkut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.